Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3566-3568. Saat Dev masuk semakin dalam, udara dingin menjadi lebih intens, dan Dev harus mengerahkan elemen api untuk membungkus tubuhnya. Sebelum mencapai dasar kolam, Dev merasa dia akan menghabiskan banyak tenaga. Sial, bagaimana anak laki-laki dari keluarga Ye itu bisa masuk ke dasar kolam? Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Anda harus tahu bahwa Dev memiliki asal mula api dan keberadaan api pamungkas, namun masih sangat sulit untuk menahan udara dingin ini. Tapi Florian, yang tidak dapat memahami asal-usul api, bagaimana dia bisa memasuki kolam suci untuk waktu yang lama tanpa masalah? Dev terus menyelam, sementara wajah Ludwig muram dan dia sangat cemas. Dia tahu bahwa Dev pasti mengejar putranya. Sekarang Ludwig tidak boleh membiarkan Dev mengganggu kelahiran kembali dan garis keturunan putranya. Tetapi ketika Ludwig memasuki kolam suci, sambil terus menyelam, dia merasakan udara dingin semakin kuat, dan tubuhnya tidak tahan lagi. Pada saat ini, Ludwig hanya bisa mati-matian menggunakan kekuatan spiritual di tubuhnya untuk melindungi seluruh tubuhnya dan menahan nafas dingin dari kolam suci. Ludwig adalah biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi, jadi dia masih bisa menanggungnya. Pada saat ini, Florian sudah mengambang di air, dengan kembang api mengelilingi tubuhnya. Dan di tangan Florian, manik merah menyala juga memancarkan cahaya. Wajah Florian serius, dan dia terus menyerap aura khusus di kolam suci untuk membentuk kembali garis keturunannya. Di kaki Florian, masih ada perairan tanpa dasar, tapi Florian takut dan tidak berani masuk lebih dalam. Alasan mengapa dia bisa menyelinap ke sini adalah karena mutiara roh api di tangannya. Mutiara roh api ini dibawa oleh para penggarap iblis dari silsilah iblis api. Ludwig mengambil inisiatif untuk menghubungi mereka, dan para pembudidaya iblis ini juga ingin membentuk hubungan kerja sama dengan aliansi penyegelan iblis, jadi mereka datang jauh-jauh dengan membawa mutiara roh api. Inilah sebabnya Dev bingung, mengapa dia bertemu dengan para pembudidaya iblis dari silsilah iblis api di ujung utara wilayah selatan. Dalam beberapa jam, garis keturunanku akan dibentuk kembali, dan kemudian aku tidak lagi harus dikurung di ruangan kecil yang gelap. Florian sangat senang. Selama bertahun-tahun, dia hidup dalam kegelapan. Untungnya, Ludwig menemukan kolam suci dan mengetahui rahasia kolam suci, jadi dia diam-diam membunuh pemilik asli kolam suci dan menduduki seluruh kolam suci. Namun, kolam suci dilindungi oleh formasi, dan Ludwig tidak memiliki cara untuk menghancurkan formasi, jadi dia menghubungi beberapa master formasi untuk membuka formasi. Sangat disayangkan bahwa kekuatan para master formasi ini sangat buruk sehingga mereka gagal berhasil untuk waktu yang lama, jadi Ludwig memperhatikan keluarga Seng. Keluarga Seng memiliki reputasinya sendiri di wilayah Gunung Iblis Surgawi, dan bahkan di seluruh wilayah selatan, dan Ludwig tidak dapat mengancamnya secara langsung. Mereka hanya dapat membujuk keluarga Seng untuk bergabung dengan aliansi penyegelan iblis. Baru pada saat itulah kedua bersaudara Seng Tiantai dan Seng Busi memiliki pendapat politik yang berbeda. Florian tidak tahu apa yang telah dilakukan ayahnya untuknya, sekarang dia hanya ingin membangun kembali garis keturunannya secepat mungkin. Tapi ketika Florian dengan putus asa menyerap nafas dari kolam suci, dia tiba-tiba mendengar suara gelombang air. Florian mendongak dan tidak bisa melihat apapun. Namun suaranya terdengar jelas, seperti ada yang berenang di atas kepalanya. Bagaimana seseorang bisa memasuki kolam suci? Mungkinkah itu ayahku? Florian penuh keraguan. Anda harus tahu bahwa aura khusus di kolam suci ini terbatas. Untuk meningkatkan aura di kolam suci, Ludwig menuangkan hampir semua sumber daya keluarga Ye ke dalam kolam suci. Tidak mungkin dia membiarkan orang lain memasuki kolam suci. Apalagi udara dingin di kolam suci ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Jika tidak ada perlindungan khusus, hawa dingin pasti akan masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan kerusakan pada meridian. Tidak mungkin Ludwig memasuki kolam suci dengan santai. Florian tampak bingung saat mendengarkan suara aliran air, karena perhatiannya teralihkan dan lupa menyerap nafas dari kolam suci. Tepat ketika Florian bingung dan ragu-ragu, sesosok tubuh perlahan muncul. Saat Florian melihat sosok Dev, dia tercengang. Dia menemukan bahwa dia tidak mengenal orang ini sama sekali, dan dia sepertinya bukan anggota keluarga Ye. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke kolam suci keluarga Ye kami?
Florian bertanya pada Dev. Ketika Dev melihat Florian, dia sedikit terkejut, dia mengira anak ini telah berada di dasar kolam, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia belum mencapai dasar kolam. Saat Dev hendak berbicara, matanya langsung tertarik dengan mutiara roh api di tangan Florian. Dev langsung mengerti kenapa Florian bisa memasuki kedalaman kolam suci. Ternyata dia memiliki harta karun di tangannya. Tuan Chen, itu adalah mutiara roh api, harta paling berharga dari iblis api. Dengan mutiara roh api ini, api pamungkas asli di tubuh Tuan Chen dapat ditingkatkan banyak. Aku tidak pernah menyangka mutiara roh api iblis api akan muncul di tangan orang ini. Dalam benaknya, Yakub dengan bersemangat berkata kepada Dev. Sebagai seorang penggarap iblis dari garis keturunan iblis api, Yakub tentu mengetahui mutiara roh api. Ketika Dev mendengar bahwa itu adalah harta karun iblis api, matanya berbinar. Dia akhirnya mengerti mengapa ada seorang pembudidaya iblis dari garis keturunan iblis api di keluarga Ye. Mereka seharusnya yang mengirimkan mutiara roh api. Sepertinya iblis api ini juga ingin berkolusi dengan aliansi penyegel iblis, kata Dev sambil tersenyum dingin. Selama bertahun-tahun, iblis api telah bersembunyi di ujung utara. Anda harus tahu bahwa tempat yang dingin adalah tempat yang paling sulit untuk dipraktikkan oleh silsilah iblis api kami. Tetapi untuk menghindari perburuan dan perburuan, iblis api bersembunyi jauh di utara, jadi dia aman dan sehat. Sekarang tampaknya iblis api ingin bekerja sama dengan aliansi penyegelan iblis dan meninggalkan ujung utara. Yakub menganalisis. Meskipun Yakub tidak terlalu kuat, dia tahu banyak tentang silsilah klan iblis api. Kamu benar. Sekarang kekuatan aliansi penyegelan iblis tersebar di seluruh dunia surga dan manusia. Ini adalah masa ketika pusat perhatian tidak ada bandingannya. Wajar jika iblis api ingin bekerja sama dengan aliansi penyegelan iblis. Dev mengangguk. Saat Dev sedang berkomunikasi dengan Yakub, Florian masih menatap Dev dengan curiga. Dia tidak mengerti bagaimana Dev sampai di sini, dan Dev juga dikelilingi oleh api. Siapa kamu? Mengapa kamu memasuki kolam suci keluarga Yeku? Apakah kamu juga memiliki mutiara api di tanganmu yang dapat menahan hawa dingin? Florian bertanya pada Dev dengan rasa ingin tahu. Orang ini sama sekali tidak ragu bahwa Dev tidak memusuhi dia. Dia masih bertanya, dia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Mendengar pertanyaan Florian, Dev mengangguk dengan cepat dan berkata, saya adalah murid terhebat iblis api, dan saya datang untuk mencari Anda, itulah kenapa saya memasuki kolam suci. Mutiara roh api di tanganmu memiliki beberapa kekurangan, jadi aku takut jika kamu masuk ke dasar kolam dengan mutiara roh api, kamu tidak akan mampu menahan udara dingin di kolam suci, jadi aku secara khusus membawa mutiara roh api baru. Dev membuka tangannya, dan sebuah bola terbungkus dalam bola api yang menyala-nyala. Sebenarnya, ini hanyalah transformasi yang dilakukan oleh Dev dengan menggunakan api pamungkasnya menjadi mutiara roh api. Mendengar Dev berkata bahwa dia adalah murid terhebat iblis api, Florian bahkan tidak memiliki keraguan sedikit pun. Bagaimanapun, dia tahu bahwa kolam suci dijaga oleh ayahnya secara pribadi, dan tidak mungkin orang biasa memasuki kolam suci. Terlebih lagi, tidak banyak orang yang tahu bahwa para penggarap iblis dari garis keturunan iblis api telah mengirimkan mutiara roh api. Ketika Dev mengatakan ini, tentu saja Florian tidak akan meragukannya. Pantas saja saya merasakan sesuatu yang dingin sesampainya di sini, sehingga saya tidak berani menyelam ke bawah. Ternyata mutiara roh api ini rusak. Florian melihat mutiara roh api di tangannya dan menunjukkan rasa jijik yang luar biasa. Tuan Ye, ayo tukarkan mutiara roh api sekarang, agar saya bisa kembali dan berbisnis. Dev perlahan mendekati Florian. Yakub tidak bisa berhenti tertawa ketika dia mendengar bahwa Dev mengaku sebagai murid terhebat iblis api. Tapi kecepatan reaksi Dev memang cukup cepat. Tapi saat Dev mendekati Florian dan Florian hendak memberikan mutiara roh api dari tangannya kepada Dev, seseorang tiba-tiba berteriak keras. Florian, jangan tertipu. Orang ini bukanlah murid terhebat dari iblis api. Dia berbohong padamu. Sosok Ludwig tiba-tiba muncul, menuju ke arah Dev dengan cepat. Ketika Florian mendengar ini, dia segera menarik kembali tangannya yang terulur. Dev yang melihat Ludwig ada di sini, jadi dia melangkah maju untuk merebut mutiara roh api dari tangan Florian. Tanpa mutiara roh api, Florian pasti akan mati membeku oleh udara dingin di kolam suci. Ketika Florian melihat Dev datang untuk menangkapnya, dia dengan cepat berteriak, "Ayah, selamatkan aku, cepat selamatkan aku." Florian meraih mutiara roh api dengan erat dan menukik ke bawah dengan seluruh kekuatannya.
Ludwig sangat marah hingga dia menjadi gila saat melihat putranya dikejar oleh Dev. Dia mengejar Dev dengan putus asa. Jika kamu berani menyentuh anakku, kamu mencari kematian, Ludwig berteriak keras, dan kekuatan spiritualnya langsung melonjak. Lalu dia menamparkan Dev dengan telapak tangan. Hanya saja Ludwig menggunakan banyak kekuatan spiritual untuk melindungi tubuhnya dari udara dingin, dan air di kolam suci menghalanginya. Jadi telapak tangan Ludwig bahkan tidak bisa mengerahkan setengah dari kekuatan biasanya. Melihat ini, Dev menendang Florian, menyebabkan Florian menyelam jauh ke dalam dengan cepat. Kemudian Dev menggunakan backhand-nya untuk membentuk perisai di depannya. Dev tidak berani gegabah sedikit pun terhadap serangan dari biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi. Bahkan jika tubuh fisik Dev kuat, ditambah dengan perlindungan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, mustahil untuk menahan pukulan dari biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi. Ledakan. Ludwig memukul perisai Dev dengan telapak tangan. Sosok Dev bergetar 2 kali, tapi dia tidak mundur dengan cepat. Ini membuat Dev sedikit terkejut, tapi dia dengan cepat bereaksi. Ludwig tidak memiliki perlindungan dari api pamungkas, apalagi mutiara roh api, jadi dia menghabiskan sebagian besar kekuatan spiritualnya untuk melindungi dirinya sendiri. Dan Dev memiliki api pamungkas asli di tubuhnya, yang dapat menahan udara dingin, jadi Dev tidak terlalu terpengaruh. Setelah memikirkan hal ini, Dev tiba-tiba merasa percaya diri. Di kolam suci ini, apa yang bisa dilakukan Ludwig bahkan jika dia berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 9? Bocah tua, kekuatanmu tidak lebih dari ini, mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu. Dev sebenarnya mengambil inisiatif. Ludwig mengertakkan gigi dan wajahnya pucat karena marah. Seorang biksu bermartabat dari alam kesengsaraan transendensi tingkat 9, diprovokasi oleh seorang biksu muda dari alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama. Jika berita ini menyebar, bagaimana dia bisa menerimanya? Dev dan Ludwig segera terlibat perkelahian. Untuk sementara, kedua orang itu bertarung tanpa henti, dan Ludwig tidak bisa berbuat apa-apa dengan Dev. Pada saat ini, karena pertarungan antara dua orang di kolam suci, air di kolam itu seperti lautan badai, dan kekuatan spiritual yang kacau terus melonjak. Florian, memegang mutiara roh api, berenang ke atas dengan putus asa, tetapi baru saja ditendang oleh Dev. Florian sedikit khawatir. Dia takut mutiara roh api tidak akan bisa melindunginya, jadi dia berenang ke atas dengan seluruh kekuatannya. Tapi di atas kepalanya adalah area di mana Dev dan Ludwig bertarung. Saat Florian berenang sedikit, dia terpesona oleh aura kekacauan. Florian. Melihat putranya seperti itu, Ludwig sangat marah. Tapi semakin marah Ludwig, semakin sulit mengalahkan Dev dengan cepat. Saya melihat Dev mengorbankan pedang pembunuh naga, dan energi pedang menimbulkan badai di kolam suci, sementara Ludwig mencoba yang terbaik untuk melawan. Ludwig akan marah sekarang. Alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-9 tidak bisa mengalahkan alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama. Di mana Anda akan berdebat? Jika bukan karena kolam suci yang menahan Ludwig, Ludwig sudah memukuli Dev sampai mati. Tapi sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah menatap Dev yang melompat-lompat di depannya, dan Ludwig masih belum bisa mengalahkannya. Bersambung.